Banyak cara yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan pendapatan dari bercocok tanam. Seperti yang dilakukan Hamid Fahmi, petani asal Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara. Sejak 2015 silam, ia memberanikan diri untuk mencoba berinovasi, mengubah kebun karetnya yang kurang produktif menjadi lahan produktif dengan berbagai jenis tanaman di dalamnya. Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah menjadi alasan utama Hamid Fahmi melakukan hal ini. Di atas lahan seluas 2 hektar ini, Hamid Fahmi dibantu istrinya membudidayakan tanaman lada, padi, jagung, labu, hortikultura berupa tomat, cabai, buah-buahan, dan tanaman lainnya dengan metode tumpang sari. Tanaman lada ditumpang sarikan dengan tanaman hortikultura, tanaman palawija jagung dengan labu, dan tanaman padi dengan buah papaken atau lai. Untuk memanfaatkan waktu yang terbuang. Jadi kan kalau kita habis nyadap karet, sorenya kan kita nanam sayuran, nanam lada ini juga untuk tambahan di keluarga gitu. Hamid Fahmi di kampungnya yang lebih dikenal dengan panggilan Toplok termotivasi bercocok tanam dari orang tuanya. Orang tuanya berpesan kepadanya, sewaktu masih muda dan sehat, tanamlah apa yang bisa ditanam dan janganlah membuang waktu dengan sia-sia. Jadi petani ini pertama dari orang tua kan menyarankan, artinya selagi kita masih muda, masih sehat, itu. Jadi kita tanam apa yang bisa kita tanam, apa yang kita bisa kerjakan. Jadi jangan sampai kita membuang waktu yang sia-sia. Perlahan tapi pasti, Hamid Fahmi meraih kesuksesan dari jerih payahnya membudidayakan berbagai jenis tanaman. Kini, hasil keuntungan dari budidayanya lebih dari cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Bahkan sebagian keuntungan tersebut dapat membiayai putranya menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Kalau yang terlihat itu pertama kita bisa menguliahkan anak kan gitu. Jadi itu habis itu kan untuk keluarga ya biaya keluarga itu kalau di segi materi itu ada beli mobil tuh tambahannya sedikit dari uang simpanan gitu. Ya itu menabung ada dikit-dikit gitu, tabungan juga. Tabungan apa itu? Tabungan haji itu juga. Jadi kita rencanakan untuk pergi ke sana nantinya. Nah, mudah-mudahan. Untuk meraih kesuksesan tidaklah mudah. Ada resiko yang harus dihadapi petani dalam bercocok tanam. Seperti serangan hama dan penyakit serta gagal panen. Selain itu, ketika memasuki musim panen, harga jual di petani terkadang sangat rendah, berakibat kerugian karena biaya tanam yang dikeluarkan tidak sesuai. Namun, semua itu tidak mematahkan semangat Hamid Fahmi untuk terus bercocok tanam. Menurutnya, sabar jadi kunci utama keberhasilannya selama ini. Kalau itu sudah pasti kegagalan ada. Jadi kan kita harus besar hati, sabar, kendala di penyakit, hama. Kedua, harga pemasaran. Nah, itu memang kita kalau sudah harganya anjlok, memang kecewa.
Tapi kan kita ada waktunya yang harganya bagus gitu. Nah, di situ kita untung, ya lumayan untungnya besar. Kalau jarak tanamnya kita tidak menuruti aturan dari perkebunan lada. Kalau jarak tanamnya untuk perkebunan lada itu kan 2 meter kali 2 meter ada, 2 meter setengah, 2 meter ada. Tapi kita untuk perkebunan, untuk hortikultura di tengahnya, jadi kita beri jarak 3 meter kali 4 meter. Mungkin banyak yang menganggap menjadi petani sukses itu sulit. Namun, semua anggapan itu dapat dimentahkan oleh Hamid Fahmi. Tinggal di ujung desa bukan halangan bagi Hamid Fahmi untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu bercocok tanam. Selain sering dikirim mengikuti pelatihan ke berbagai daerah, dia juga sering mencari informasi terkait ilmu bercocok tanam melalui internet. Hasilnya bisa dilihat dari kebun lada miliknya. Pola yang dikembangkan berbeda dari petani lada di daerah lain. Ia menanam sekitar 250 pohon lada dengan jarak 4 kali 3 meter. Di mana tanaman lada miliknya dilakukan dengan sistem tumpang sari dengan tanaman hortikultura. Kalau jarak tanamnya kita tidak menuruti aturan dari perkebunan lada. Kalau jarak tanamnya untuk perkebunan lada itu kan 2 meter kali 2 meter ada, 2 meter setengah, 2 meter ada. Tapi kita untuk perkebunan, untuk hortikultura di tengahnya, jadi kita beri jarak 3 meter kali 4 meter. Jadi kan di tengahnya 4 meter gawangan ini kita bisa tanam sayur-sayuran. Itu untuk memanfaatkannya. Saat proses awal penanaman, ia mulai pengolahan tanah. Kemudian membuat lubang tanam dibarengi pemberian pupuk dolomit dicampur pupuk kandang dan kimia. Setelah didiamkan selama 20 hari, dilakukan penanaman disertai pemasangan tiang tajar dari kayu ulin setinggi 4 meter sebagai perambat lada. Ya, yang pertama kita mengolah lahannya dulu, pertama melubang. Jadi kita lubang, jadi kita beri kapur dolomit untuk pengendalian jamurnya di situ. Jadi pupuk kandang ada juga, pupuk kimia kita campur, kita aduk gitu. Jadi sekitar 20 sampai 25 hari baru kita tanam. Nah, habis kita tanam, jadi kita pasang tajar dari ulin. Jadi kita pasang tajar, tingginya sekitar 4 meter. Jadi 4 meter kepanjangannya, dipotong di dalam tanah, kita tajak itu sekitar 50 cm, setengah meter. Jadi anggap bersihnya itu 3,5 meter lah. Membudidayakan lada terbilang rumit, baik itu dari segi perawatan maupun pengendalian penyakit. Dari sisi perawatan harus rutin membersihkan gulma yang ada di sekitar pohon lada. Kemudian pemupukan serta pengecekan hama dan serangga juga harus rutin dilakukan agar pertumbuhan tanaman baik. Jadi untuk pengendalian penyakit ya cukup banyak penyakitnya. Pertama, busuk daun. Nah, busuk daun itu disebabkan karena cuaca. Nah, jadi terjadinya jamur daun. Jadi daun guguran bila terkena serangan jamur dari daun, busuk daun. Jadi pengendaliannya kita semprot dengan jenis fungisida. Jadi fungisida yang berbahan aktif mancozeb gitu. Jadi itu aja penanggulangannya. Sejauh ini sejak 2019 setiap minggunya butiran demi butiran buah dipetik untuk dikumpulkan sebelum dijual ke pengupul. Hingga kini Hamid Fahmi sudah 2 kali menjual hasil lada dari kebun miliknya.
dengan berat kurang lebih 200 kg atau 2 kuintal setiap penjualan. Jadi 2017 tuh 1 tahun sudah panen. Jadi panen 1 tahun. Sampai sekarang tidak berhenti panennya. Setiap minggu kita petik. Tapi lada ini ada panen perdananya 1 tahun. Yang lebat lah. Kalau yang sekarang kurang kita, sebabnya kita belum dipupuk lagi. Yang panen ini yang kita jual itu ada 2 kali, 2,5 kuintal sama 2 kuintal 25 gitu. Jadi yang ada ini belum tahu kita lagi berapa kuintal, yang masih kita proses. Meskipun harga jual lada saat ini sedang anjlok, Hamid Fahmi merasa budidaya tanaman lada tetap menguntungkan. Karena masa produktif tanaman yang tergolong panjang, yakni dapat mencapai 20 tahun. Ya, kita rasakan menguntungkan gitu. Jadi cukup lumayan menguntungkan, dari biarpun harganya anjlok ini. Jadi apalagi harganya bagus. Jadi kan kita tak terasa petik itu. Jadi kalau kita petik sudah ada jumlah uang itu. Menurut cerita yang pernah daerah Sumatera itu sampai 20-an tahun. 15 lah maksimalnya itu. Jadi 15 tahun masih menghasilkan. Jadi kurang lebih karet aja. Tanaman lada tumpang sari dikelola Hamid Fahmi, disandingkan dengan tanaman hortikultura berupa tomat dan cabai. Sebelum membudidayakan tanaman tomat, ia sudah melakukan sebanyak 2 kali tanam jenis cabai besar dan rawit. Selama bercocok tanam, keuntungan terbesar didapat dari budidaya tanaman cabai. Keuntungan terbesar dinikmati Hamid Fahmi dalam sebulan mencapai belasan juta rupiah. Kalau cabai itu kan waktu 60.000 itu 1 minggunya itu mencapai sampai 6 juta, 5 juta, 4 juta kan 1 minggunya. Jadi kalau dirata-ratakan per bulan tuh ya anggap kita 4 juta aja atau 5 juta lah, 4 juta lah kalau saya sampai 6 juta, 5 juta, 4 juta aja. 4 juta kali 4, 16 juta itu. Sebulannya. Jadi pengolahan tanah sebenarnya yang menentukan hasil itu. Jadi kebanyakan kan kayak teman-teman kita belum mengerti cara olah tanah, yang sebenarnya itu yang menentukan. Sebabnya kalau tanah itu tidak steril, memang pertumbuhannya pertama bagus, habis itu ya terserang jamur tadi. Setelah sukses membudidayakan tanaman lada ditumpang sarikan dengan horti, selanjutnya Hamid Fahmi menanam tumpang sari palawija. Sesuai dengan prinsip bertaninya, tanam, tanam, dan tanam. Ia menanam tumpang sari palawija jagung dengan labu. Tanaman jagung jadi usaha pertanian yang cukup menjanjikan dan relatif mudah dibudidayakan, di mana kemampuan tanamannya mudah beradaptasi di seluruh kondisi tanah dan tidak banyak membutuhkan air. Sementara tanaman labu termasuk jenis tanaman yang cukup mudah dibudidayakan tanpa perawatan sekalipun. Walaupun tanamannya dibiarkan, labu tetap tumbuh dan berbuah dengan sendirinya. Walaupun Hamid Fahmi hanya lulusan sekolah menengah pertama, hasil budidayanya sukses tumbuh dan berbuah. Tanaman tersebut ia gunakan untuk konsumsi keluarga sehari-hari dan juga diperjualbelikan. Masuk ini palawija kayak jagung. Jadi di sini ada palawija, jagung, tumpang sari sama labu tadi, waloh bahasa kita. Jadi di atasnya jagung, di bawahnya itu kan sayuran untuk kita sendiri, untuk bisa dijual juga. Jadi
palawija. Kayak jagung ini kan masuk palawija. Kalau jagung cuma ini aja. Jadi kan ada kita jual kemarin tuh 4 karung sudah. Itu aja. Cuma masih ada kan buahnya lagi. Labu belum pernah kita jual, belum pernah kita petik, masih. Ayo, proses penuaan lagi. Setelah tanaman jagung dan labu dipanen, ia berencana membudidayakan tanaman terong. Pola tanam yang berkelanjutan diyakininya mampu memutus mata rantai penyakit pada tanaman budidaya. Pokoknya mencoba terus menerus ini. Artinya yang belum pernah aku tanam, aku akan coba tanam. Kayak terong udah pernah aku tanam, terong besar ada. Kalau terong kecil pernah sampai mencapai 3 pikul sekali petiknya 1 minggu. Kalau untuk itu ini memutus mata rantai penyakit tadi. Jadi jangan kita tanam pertama cabai terus. Jadi penyakit dari cabai itu nggak bisa hilang. Jadi kita harus putus mata rantainya dengan tanaman lain. Selain membudidayakan tumpang sari, palawija, jagung, dan labu, di lahan ini Hamid Fahmi membudidayakan tumpang sari tanaman padi dengan buah pepaken atau lay. Saat ini, padi yang dibudidayakan padi gogo varietas lokal Cantik Sari dengan masa panen 5 bulan. Dalam pengalamannya membudidayakan padi, jenis padi gogo varietas Serambung Siam dinilai menguntungkan. Varietas murni lokal ini memiliki masa tanamnya yang singkat dan hasil panen yang tergolong banyak. Kalau potensi hasilnya ya bagusannya padi gogo Siam Rambung kemarin yang pendek umurnya. Jadi itu hasilnya berapa kemarin tuh 3,2 ton per hektarnya. Kalau ini cuma paling tinggi 2 ton per hektarnya. Itu pun kalau pertumbuhannya bagus. Tapi kalau Siam Rambung itu kan hasilnya lumayan banyak hasilnya itu. Selain itu, proses pembudidayaan padi Siam Rambung tergolong mudah, hanya membersihkan gulma di sekitar tanaman. Namun, saat panen serangan hama yang sering terjadi ialah serangan dari burung. Kalau benih gunung ini ada sulit sama sekali. Artinya kita tunggal paling sedikit-sedikit kita buang gulmanya sampai panen sudah. Kendalanya hama burung tadi. Jadi kalau kita bawa nugal Siam Rambung itu kita harus dimundurkan 1 bulan daripada benih lokal biasa ini. Dari pengalaman bercocok tanam dilakukan Hamid Fahmi, faktor kesuburan pada tanaman tumpang sari yang paling utama ialah pengolahan tanah. Apabila tanah tidak steril di masa bercocok tanam yang kedua, tanaman akan mudah terserang penyakit. Jadi pengolahan tanah sebenarnya yang menentukan hasil itu. Jadi kebanyakan kan kayak teman-teman kita di Burum belum mengerti cara olah tanah. Yang sebenarnya itu yang menentukan. Sebabnya kalau tanah itu tidak steril memang pertumbuhannya pertama bagus. Habis itu ya terserang jamur tadi.